Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa ya sudut pusat dan sudut keliling? Kita simak berikut ini. Nah, ini dia. Kalau sudut pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran, ya berarti. Nah, ini contohnya sudut AOB adalah sudut pusat karena dia berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling mudah saja yaitu sudut yang berada di pinggir lingkaran. Ini dia nih ya. Contohnya sudut C dan sudut Z ada di pinggir lingkaran. Jadi yang bisa membedakan itu ya, jadi kelihatan ya. Sudut pusat adalah yang di tengah-tengah lingkaran, sudut keliling yang ada di pinggir lingkaran. Mudah sekali ya. Nah, sekarang di sudut pusat dan sudut keliling ini kita punya sifat-sifatnya. Yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan berlaku rumus sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling dan sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Gimana sih maksudnya? Kita lihat sini ya. Nah, ini sudut O itu adalah sudut pusat, sudut B itu adalah sudut keliling, dia sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Nah, dia busurnya ya. Busurnya itu busur AC. Maka berlaku rumus sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling, sedangkan sudut keliling kebalikannya setengahnya dikali sudut pusat. Jadi kalau misalnya saya punya sudut keliling 30 derajat, maka sudut pusatnya tinggal 2 kalinya. Berarti 2 dikali 30 sama dengan 60. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya saya punya sudut pusatnya 80 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya dari sudut pusat. Maka dia adalah 40 derajat. Nah, itu ya. Jadi, tolong diingat sifat yang pertamanya. Kemudian yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Nah, kita lihat di sini, A, B, dan C itu adalah sudut keliling, tapi yang menghadap diameter lingkaran adalah sudut A. Sudut A dia menghadap diameter lingkaran. Karena di sini ada titik O. Titik O itu adalah titik pusat lingkaran, gitu ya. Titik pusat lingkaran. Baik, karena dia menghadap diameter, maka besarnya sudut A 90 derajat. Nah, satu lagi tambahannya, waktu di SD atau di kelas 7 kalian pernah belajar, kalau sudut segitiga dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka hasilnya adalah 180 derajat. Tapi ingat ya, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Sekarang yang berikutnya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya akan sama. Kita lihat di sini, sudut B, sudut C, dan sudut D adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kita tarik ke sini, yang ini juga menghadap ke sini, yang ini juga menghadap ke sini. Oh, ternyata dia menghadap busur AE. Karena dia menghadap busur yang sama, maka besarnya akan sama. Kalau saya punya sudut B-nya 30 derajat, maka sudut C-nya juga sama 30, dan sudut D-nya juga sama 30 derajat, karena menghadap busur yang sama. Baik, selanjutnya akan saya kasih contoh soal yang nanti kalian bisa lihat ya ketika kalian mengerjakan latihan-latihan soal, gitu ya. Baik, sudah siap? Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan sifat-sifat tadi kita bisa menggunakan atau kita bisa mencari sudut-sudut yang ditanyakan. Baik, yang pertama adalah tentukan sudut AOC. Sudut AOC adalah sudut pusat, dia menghadap busur AC, gitu ya. Nah, sedangkan sudut kelilingnya yang 50 derajat juga menghadap busur AC. Maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Ya, sudut pusatnya adalah AOC, berarti sudut AOC sama dengan 2 dikali sudut kelilingnya 50 derajat. Berarti sudut AOC sama dengan 100 derajat. Nah, mudah sekali ya. Nah, begini juga kebalikannya. Kalau di sini di tengah-tengah ini adalah sudut pusat 80 derajat, sudut kelilingnya A. Berarti untuk mencari sudut kelilingnya adalah rumusnya sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Berarti ya, mencari nilai A
ya, A derajat itu sama dengan setengah dikali 80 derajat. Maka A-nya sama dengan 80 dibagi 2, 40 derajat. Gitu ya, mudah sekali. Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya. Tentukan sudut DAC dan sudut ACB. DAC, DAC berarti yang ini, dan sudut ACB, ACB berarti sudut yang ini. Nah, kita mulai dulu dari sudut DAC. DAC itu kalau kita lihat, dia menghadap, menghadap busur DC. Sekarang kita cari aja sudut keliling yang menghadap busur DC siapa aja ya selain sudut A. Oh, ternyata kita lihat di sini, ternyata ada sudut B yang menghadap busur DC. Berarti sudut DAC dia akan sama dengan sudut DBC. Sudut DBC ya, karena menghadap busur yang sama. Maka besar sudut DAC sama dengan 30 derajat. Gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat nih ya. Selanjutnya sudut ACB yang ini ya, sudut yang ini sudut ACB. Nah, dia menghadap mana ya? Oh, ternyata menghadap busur AB. Siapa lagi yang menghadap busur AB? Ternyata kalau kita tarik ke sana, oh ternyata dia yang menghadap busur AB ya. Nah, berarti sudut ACB dia akan sama dengan sudut ADB. Nah, berarti sudut ACB sama dengan 27 derajat. Karena berdasarkan sifat sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia. Tentukan sudut PRQ. PRQ. Oh, berarti yang ini yang ditanya. Nah, yang ini yang ditanya. Nah, sini sudah ada 37 derajat. Nah, berarti kita bisa tahu nih sudut Q-nya. Kenapa sudut Q-nya? Yang kita cari dulu karena dia menghadap diameter. Tadi ada sifat sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian kita tahu kan jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya sudah ada 37 ya, ditambah sudut Q-nya 90 ditambah sudut R yang ditanya PRQ gitu ya, R-nya sama dengan 180 derajat. Oke. Baik. Nah, caranya 90-nya kita pindahin aja ke sana ya. Berarti atau mau dijumlahin dulu juga boleh ya. Kalau mau dijumlahin dulu berarti jawabannya 127 ya kan, ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 127 derajat. Maka didapatkan sudut R itu adalah 387, berarti 7 dikurang 2 berarti 5. Jadi jawabannya 53 derajat. Gitu ya. Tuh, jawabannya 53 derajat. Atau yang praktisnya gini, kan 90-nya kalau kita pindahin ke sana gitu ya. Berarti kan 180 dikurang 90 berarti tinggal 90 ya. Nah, berarti cara yang cepatnya tinggal 90 dikurang 37 derajat. Udah langsung dapat ya. Jadi jawabannya 53 derajat. Nah, kayak gitu. Oke, nanti silakan nanti kamu ulang-ulang lagi ya. Berikutnya ada soal seperti ini juga. Nah, ini juga sama. Sudut C ini juga dia menghadap diameter lingkaran, maka besarnya 90 derajat. Nah, maka ya kita disuruh mencari nilai X-nya. Oh, berarti tinggal kita jumlahin ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, hasilnya 180 derajat. Sudut A-nya 2X, sudut B-nya 3X, dan sudut C-nya 90 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, 90-nya kita pindahin. 2X ditambah 3X jadi 5X, ya sama dengan 180 dikurang 90, kan gitu.
berarti 5X sama dengan 90 derajat. Maka X-nya sama dengan 90 dibagi 5 derajat. Ya, berarti kita kalau kita bagi menjadi berapa tuh? 18 ya, 18 derajat gitu ya. 18 derajat. X-nya kita dapatkan 18 derajat. Jadi caranya sama seperti yang tadi juga sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini ada bentuk yang berbeda lagi ya. Yang pertama yang ditanyakan sudut ACB, ACB berarti yang ini. Nah, ya, yang kedua nanti ditanya sudut ADB. Kita cari sudut ACB dulu ya. Sudut ACB adalah sudut keliling. Oh, dia menghadap apa ya? Oh, ternyata dia menghadap busur AB. Oh, ternyata ada sudut pusat juga yang menghadap busur AB. Nah, berarti sudut C-nya adalah setengahnya dari sudut pusat. Maka sudut ACB ya, sudut ACB sama dengan 130 dibagi 2 atau setengah dikali 130 derajat. Maka sudut ACB sama dengan ya 65 derajat gitu ya. 65 derajat. Nah, sekarang kalau kita mencari sudut ADB. Sudut ADB ternyata yang ini nih yang diminta nih. Nah, ini dia sudut ADB. Sudut ADB dia menghadap mana ya? Kalau kita tarik ke sana ternyata dia menghadap busur AB juga. Ini dia, tapi busurnya besar. Tuh, menghadap busur AB. Siapa ya sudut pusatnya? Ternyata ini dia sudut pusatnya yang besar, sudut pusatnya yang menghadap busur AB. Nah, sudut pusat yang besar ini dinamakan dengan sudut refleks. Ya, sudut refleks. Nah, dia namanya sudut refleks. Nah, berarti kita harus cari dulu sudut refleks ya. Sudut refleks AOB. AOB. Berarti bukan sudut pusat yang ini ya, bukan yang 130 kalau refleks ya, berarti yang belakangnya. Berarti sudut refleksnya sama dengan, nah kalau mencari sudut refleksnya, kita lihat satu lingkaran penuh. Kalau digabungin kan jadi satu lingkaran penuh nih. Ya kan, sudut refleks ditambah yang 130, jadi 360 derajat kan. Nah, karena satu lingkaran penuh. Maka cara mencari sudut refleksnya adalah 360 derajat dikurang 130 derajat. Maka didapatkan hasilnya adalah 230 derajat. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat sudut refleksnya 230 derajat, maka dia menjadi sudut pusatnya yang sudut D, sudut keliling ini. Nah, maka sudut ADB atau sudut kelilingnya, kan rumusnya setengahnya sudut pusat, setengah dikali 230 derajat, maka didapatkan hasilnya kalau dibagi 2 menjadi 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 1, tinggal ini jadi 115 derajat gitu ya. Baik, itu soal terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ada bentuk soal yang seperti ini nih. Yang ditanya adalah sudut ADB. Ini adalah variasi soal saja gitu ya, variasi soal. Sudut ADB itu yang ini nih berarti nih. Wah, gimana ya? Dia menghadap apa? Nah, kita tarik ke sana. Ternyata dia menghadap busur AB. Nah, ada nggak ya yang menghadap busur AB? Ternyata ada ini. Sudut pusat ini menghadap busur AB juga. Oh, berarti dia sudut keliling, ini sudut pusatnya. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan sudut AOB? Nah, sudut AOB, kalau kita lihat, dia kalau kita tarik panjang sudut AOC, dia garis lurus kan? Nah, kalau garis lurus, dia 180 derajat. Sementara sudah ada 72 derajat, berarti sudut AOB-nya tinggal kita kurangin 180 derajat dikurang 72 derajat. 10 kurang 2 itu sama dengan 8. Ini tinggal 7, 7 kurang 7, 0. Ini 1. Jadi jawabannya 108 derajat. Nah, itu sudut pusatnya. Nah, sedangkan yang ditanyakan sudut kelilingnya. Nah, berarti sudut
ADB sama dengan setengah dikali 108 derajat. Nah, maka didapatkan 54 derajat. Nah, itu dia jawabannya ya. Ini adalah bentuk variasi dari sudut keliling dan sudut pusat. Baik, ini lanjutnya. Nah, sekarang ada soal yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ya, yang diketahui sudut P-nya 60, kemudian sudut PQO itu 15. Pertanyaannya adalah sudut PRO yang pertama. PRO, PRO. Berarti yang ini nih. Nah, gimana ya? Nah, sekarang kita ambil cara yang mudah saja. Ini perlu diperhatikan dengan baik. Sekarang kita lihat. Oki itu adalah jari-jari lingkaran, ya kan? Oki jari-jari lingkaran. Kalau saya tarik garis ke sini, nah PO itu juga jari-jari lingkaran. Berarti kalau ini jari-jari, ini juga jari-jari, berarti sama dong, gitu kan? Kalau dia sama, maka segitiga POK adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, di sini 15, berarti di sini juga sama dong, 15 derajat, gitu ya. Nah, kalau di sini 15, di sini udah ada 60 nih. Berarti sisanya yang di sini adalah 45. Dari mana? 60 dikurang 15 sama dengan 45. Kalau di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Kenapa? Karena ini jari-jari, ini juga jari-jari, maka sama kaki lagi, gitu kan? Nah, berarti kita udah dapat ya langsung besar sudut PRO, ya. Sudah besar sudut PRO sama dengan 45 derajat. Oke, sekarang berikutnya sudut QOR. QOR yang mana ya? QOR, oh yang ini, oh berarti dia sudut pusat. Sudut kelilingnya udah ada tadi 60 kan? Ya, sudut kelilingnya 60, berarti sudut pusatnya tinggal kita kalikan sudut QOR, ya itu sama dengan 2 dikali sudut pusatnya, sudut kelilingnya 60. Berarti sudut QOR sama dengan 120 derajat. Sekarang kita lihat lagi sudut OQR. OQR, berarti yang ini nih, yang mau diminta nih. Tuh, ya. Nah, kita lihat lagi kayak tadi. Di sini tadi kita udah dapat ya 120 derajat. Di sini sama kaki. Nah, berarti OQR dengan ORQ ini sama nih besarnya. Tuh ya. Ini sama besarnya, maaf. Ini sama besarnya. Tuh. Ya, berarti kita bisa langsung nyari dua-duanya nih. Nah, dua-duanya OQR sama ORQ ya. Nah, caranya gimana? Di sini udah ada 120. Di sini karena sama, anggap aja di sini misalnya A, di sini juga A. Karena kan sama kan? A dengan A. Oh, berarti kalau jumlah sudut segitiga itu kan 120 ditambah A sama dengan 180 gitu kan? Nah, berarti A ditambah A jadi 2A. Nah, 120-nya kita pindahin ke sana kan? Berarti 180 dikurang 120. Berarti 2A sama dengan 60. Berarti A-nya sama dengan 60 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 30 derajat. Oh, berarti sudut OQR dan sudut ORQ dia besarnya 30 derajat masing-masing. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan jelas, kalian bisa ulang-ulang lagi kalau belum paham ya supaya nanti ketika kalian menemui soal yang bentuknya seperti ini, kalian udah bisa. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan baik. Kalau belum paham, silakan boleh tanyakan kembali kepada Pak Lutfi ya. Oke, itu saja. Sukses selalu buat kalian. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.